Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasna dari kelas 4 HKIB. Saya akan membahas dua subtema. Yang pertama, perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang kedua, penjelasan mengenai wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibagi menjadi dua, benda bergerak dan tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 sampai 508 KUH Per, dan benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai 518 KUH Per. Menurut Profesor Subekti, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak karena yang pertama itu karena sifatnya, yang kedua itu karena tujuan pemakaiannya, yang ketiga karena memang sudah tercantum dalam undang-undang. Benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, misalnya perkarangan dan seisinya. Karena perbuatan alam dan perbuatan manusia erat menjadi satu dengan tanah itu. Lalu benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunannya, misalnya itu mesin-mesin di dalam suatu pabrik. Lalu yang ketiga itu benda tidak bergerak karena memang sudah tercantum dalam undang-undang, yaitu misalnya segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Begitu ulasan tentang benda tidak bergerak. Lalu saya akan membahas tentang benda bergerak. Hampir sama, benda bergerak karena sifatnya, yang kedua karena tujuan pemakaiannya, yang ketiga karena sudah tercantum dalam undang-undang. Benda bergerak berdasarkan sifatnya, karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah. Jadi misalnya perabotan rumah tangga, alat-alat perabotan rumah tangga dan sebagainya. Lalu benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, lalu surat-surat obligasi-obligasi negara, lalu hak dari kekayaan intelektual, hak penemuan, hak paten, hak merek. Lalu pembahasan yang kedua ada pengertian wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Di sini saya akan membahas tentang pengertian wan prestasi, penyebab terjadinya wan prestasi, dan sanksi wan prestasi. Adapun pengertian wan prestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau bahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wan prestasi memberikan efek hukum pada pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi untuk munculnya hak pihak yang dirugikan. Untuk menuntut pihak yang wan prestasi untuk memberikan kompensasi, sehingga hukum diharapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena wan prestasi. Lalu penyebab terjadinya wan prestasi apa aja sih? Yang pertama itu karena kelalaian debitur atau nasabah. Yang kedua itu adanya keadaan memaksa. Contohnya kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena suatu peristiwa dan terjadi bukan karena kesalahannya, gitu. Terus apa aja sih sanksi-sanksi dari wan prestasi itu? Sanksi-sanksinya itu jelas kewajiban membayar rugi, ganti rugi. Yang kedua pembatalan perjanjian. Yang ketiga itu peralihan resiko. Lalu pembahasan selanjutnya itu perbuatan melawan hukum.
perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau tidak berbuat dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang. Ya, begitu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.